RRI Pontianak kami hadirkan untuk Anda rencana minggu pagi hari ini, dan sudah hadir di studio bersama kami pendengar ada Bapak Yakobus Julianelli. Selamat pagi Pak Yakobus. Selamat pagi Bu, salam sehat. Salam sehat juga ya, baik. Silakan Pak Yakobus untuk memandu acara rencana minggu hari ini. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, berjumpa kembali dengan Lentera Minggu pada kesempatan ini di RRI Pro 1 Pontianak, baik di 104,2 FM dan juga di media digital RRI Pro 1 Pontianak. Sebelum memulai Lentera Minggu pada kesempatan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena kami telah merayakan peristiwa Paskah. Kami akan merayakan peristiwa Paskah ini selama 50 hari dan akan dituntut pada hari Raya Pentakosta. Pada perayaan Paskah ini kami telah memasuki Minggu Paskah yang kedua, dan pada kesempatan ini Hari Kerahiman Ilahi, kami sungguh bersukacita dan bergembira ria karena berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membebaskan kami dari segala belenggu dosa dan menjadi jalan keselamatan dan hidup kami. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi cinta kasih, menjadi terang dan garam, dan mewartakan ajaran kasih dimanapun kami berada, dengan kerendahan hati, kesederhanaan, dan yang paling utama persaudaraan sesama manusia. Dan dalam tahun jubileum ini, biarlah kami menjadi peziarah pengharapan yang membangun kebersamaan dan selalu mencintai alam semesta, terutama dalam pertobatan ekologis yang diserukan oleh Paus Fransiskus, agar kami selalu tetap setia dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai manusia. Dan sebagai orang beriman, kami bersyukur bahwa segenap umat manusia yang tinggal di satu bumi ini menjadi berkat bagi segala makhluk. Semua ini kami serahkan ke perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang terkasih, pada kesempatan ini tema kita pada Minggu Paskah yang kedua adalah 8 hari kemudian Yesus datang. Diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Dan di studio telah hadir Pak Weli yang akan bersama-sama kita merefleksikan tentang Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31, dan juga sesuai pada hari Minggu Paskah yang kedua adalah Hari Kerahiman Ilahi. Sebelum kita merefleksikan bersama, mari kita membaca dan mendengarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di sana, tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah tangan dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang telah tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Minggu Paskah kedua atau Minggu Kerahiman Ilahi merupakan suatu bentuk karya agung Allah dalam misteri penampakan yang nyata kepada para murid dan segenap saksi-saksi yang melihat Yesus. Tetapi Thomas sebagai murid yang dipilih Tuhan, yang dicintai Tuhan, tidak ada di tempat itu. Dan ketidakpercayaan Thomas ini merupakan bentuk iman yang mungkin iman yang percaya, karena Thomas tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun. Dan mungkin Thomas bertanya-tanya mengapa Thomas tidak bisa atau Yesus tidak menampakkan diri kepadanya. Dan ini akan kita refleksikan bersama dengan Pak Willy. Selamat pagi, Pak Willy. Selamat pagi, salve. Salve. Beliau adalah penyuluh, katekis, dan juga aktivis Asosiasi Katekis Indonesia yang akan merefleksikan ini bersama. Baik, Pak Willy, kita tahu bahwa 8 hari kemudian Yesus datang. Dan ini merupakan bentuk dari janji Allah kepada para muridnya ya, bahwa setelah dia menderita sengsara, wafat di kayu salib, kemudian dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga, terjadilah penampakan-penampakan yang dahsyat dan digenapilah nubuat-nubuat yang disampaikan terutama dalam perjanjian lama ya. Nah, bagaimana Pak Willy melihat ini sebagai suatu bentuk kerahiman ilahi yang membuat segenap umat manusia mendapat rahmat keselamatan, yaitu dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan sampai di hadirat Allah. Silakan Pak. Baik. Hari ini, dalam minggu ini kita juga pertama-tama masih dalam oktav Paskah. Ya. Kita masih sangat kentara merasakan bahwa Allah itu mengorbankan dirinya Ya. di dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita dengan kematiannya. Ya. Sangat menarik menurut refleksi saya pada hari ini. Hari ini juga kita merayakan pesta
kerahiman ilahi. Ya. Saya ingin melihat dulu dalam kitab suci bagaimana tadi di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31 sangat luar biasa. Para murid berkumpul di satu rumah Ya. dengan rasa takut. Betul. Rasa takut. Tetapi tiba-tiba datanglah Yesus. Tiba-tiba Ya. di dalam rumah yang terkunci, pintu terkunci, jendela terkunci, Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Ya. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid pun senang melihat hal itu. Dan Yesus mengatakan di dalam Injil tadi, aku mengutus kamu. Itu dikatakan kepada para murid. Ya. Dan terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya. Pada waktu itu kebetulan Thomas tidak hadir. Setelah kejadian itu, setelah para murid bertemu dengan Yesus, kemudian Thomas baru hadir. Jadi Thomas terlambat. Para murid menyampaikan cerita itu kepada Thomas, pengalaman itu kepada Thomas. Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian setelah itu, mereka berkumpul lagi di dalam rumah itu. Ya. Dan Thomas pun ada di situ. Thomas dengan rasa tidak percayanya, kalau memang Tuhan itu hadir, Yesus itu ada, aku akan mencucukkan jariku ini ke tangan dan lambungnya. Kan itu yang Thomas katakan. Ternyata memang tiba-tiba Yesus hadir di dalam rumah itu. Thomas terkejut, Thomas tersentak. Dari ketidakpercayaannya menjadi percaya. Yesus katakan, tuh cucukkanlah jarimu ke tangan dan lambungku. Tapi apa yang Thomas lakukan? Dia menyembah Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi atau namun percaya. Semua yang tercantum di dalam Alkitab tidak memang semuanya dicatat, tetapi penting pada hari ini dalam refleksi saya, Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah. Dan supaya oleh imanmu, kata Yesus, kamu memperoleh hidup. Dan kita memperoleh hidup di dalam Yesus. Nah, jadi Yesus yang telah mengorbankan dirinya, menebus dosa kita, bangkit dari kematian, telah menunjukkan kerahimannya kepada kita, hadir lagi bersama-sama dengan murid, dan menunjukkan lagi kerahiman dan kebaikannya. Dan dia mengutus para rasul yang kita percaya sekarang diteruskan oleh para imam kita untuk mengampuni dosa dalam sakramen tobat atau rekonsiliasi. Yang kita percaya bahwa ini Tuhan ingin mengatakan bahwa dia itu Maha Rahim, sehingga yang mengutus para murid untuk menghapus dosa, mewakili dirinya. Gitu yang saya lihat. Jadi kita pada hari ini pesta kerahiman ilahi, jangan menyia-nyiakan kerahiman Allah pada minggu ini. Untuk kita masuk ke dalam pertobatan dan kita percaya, meskipun kita tidak melihat seperti para rasul melihat Yesus, tetapi Yesus memberi garansi dalam refleksi saya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan kepercayaan itu yang dicatat dalam kitab suci, iman kita harus mengakui bahwa Yesus benar-benar memiliki kerahiman, dan kerahimannya disediakan untuk para rasul, untuk umat manusia, dan untuk dunia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
dalam bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31 ini banyak sekali dipakai doa-doanya ya. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa akibat pernyataan Thomas ini, Tuhanku dan Allahku, dan doa ini ketika imam mengangkat hosti untuk dikonsekrat menjadi tubuh Kristus, umat kan menjawab doanya, ya Tuhanku dan Allahku. Dan ini merupakan suatu tanda bahwa Thomas bukan tidak percaya, tetapi Thomas merasa mengapa Tuhan tidak menampakkan dirinya kepadaku. Dan sering memang refleksi terdalam dari umat beriman dengan misteri penampakan Tuhan, mereka semakin yakin dan percaya. Dan pernyataan, sekali-kali aku tidak percaya jika aku tidak memasukkan tanganku ke lambungnya dan mencucukkan jariku ke tangannya, itu kan sebagai suatu keinginan yang dalam, kerinduan yang kuat ya. Tetapi mungkin di balik itu juga Thomas sering dikatakan sebagai rasul yang tidak percaya. Kalau tidak percaya ya tidak mungkin dia akan menjadi rasul. Begitu juga dengan Yudas. Siapa katakan Yudas yang berkhianat tidak percaya? Dia sangat percaya Yesus. Tetapi akibat kepercayaan yang salah, mengakibatkan dia mengambil jalan yang salah. Dan pertobatannya mungkin dipandang salah. Dan begitu juga dengan Petrus. Ya. Aku tidak akan menyangkal kamu, tetapi ya tetap dia menyangkal ya. Penyangkalan, ketidakpercayaan, dan juga hal-hal yang sangat ini. Ya, Pak Willy. Kita tahu dalam Minggu Keraiman Ilahi ini kan berkat itu luar biasa ya dalam Oktav Paskah. Dan juga kita tahu kemarin sudah dilaksanakan Misa Requiem di Vatikan. Dan bagaimana Paus Fransiskus ini menampilkan kesederhanaan. Dan juga beliau memilih waktu meninggalnya yang sangat tepat ya. Setelah menyampaikan pesan Paskah, kemudian masuk ke Oktav Paskah yang pertama, yaitu pada Senin kan. Dia meninggal, lalu dikubur pada Oktav Paskah yang ke-7, hari Sabtu ya. Dan pada hari ini, Minggu Keraiman Ilahi ini benar-benar ya, karena kepercayaan iman itu, Yesus menjadi hidup, jalan dan kebenaran yang harus dilalui oleh segenap umat manusia. Nah, pernyataan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ini sangat menguatkan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kebahagiaan itu dimulai dari damai. Nah, bagaimana refleksi terdalam bagi pernyataan Yesus ini? Baik. Ini menurut refleksi saya, Ya. kita hendaknya senantiasa pertama-tama mengakui bahwa kita ini manusia itu berdosa dan lemah. Ya. Kita sudah tahu jelas Allah itu mati. Yesus Kristus Allah yang menjelma menjadi manusia, mati, Ya. bangkit. Dan itu memberikan sebenarnya tujuan akhirnya untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Nah, Allah ini pada dasarnya memiliki kasih, kerahiman, pengampunan kepada umat manusia, memberikan jalan hidup agar manusia itu bahagia. Ya. Kebahagiaan itu yang sejati hanya di dalam Allah. Ya. Tanpa kerahiman Allah, tanpa kebaikan dari Allah, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Bersama Allah lah kita hidup untuk bahagia. Nah, mulai dari dunia inilah kita seharusnya menciptakan kebahagiaan itu. Ya. Dan kebahagiaan itu nanti kita teruskan setelah kehidupan kita yang kedua, eskatologis. Ya. Sama seperti Yesus yang bangkit mengalami kebahagiaan. Ya. Demikian pula juga nanti kita ke depan
kita juga akan dibangkitkan dari kematian ini mencapai pada kebahagiaan itu. Tetapi kebahagiaan itu tetap harus kita perjuangkan dari dunia ini pada saat ini, tidak terlepas menjadi satu tarikan nafas hidup di dunia ini dan untuk melanjutkan kehidupan kita di kehidupan yang berikutnya. Jadi kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan ini perlu memang kita sadari sebagai umat manusia. Kemudian Pak Ian, saya ingin tambahkan, pada hari ini kan pesta kiriman ilahi. Kita juga hendaknya mengetahui sedikit sejarah pesta kiriman ilahi ini. Bagaimana sejarah awal secara singkat dari kemunculan pesta kiriman ilahi ini. Pak Ian dan para pendengar yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan, pada 25 Agustus tahun 1905 di Polandia lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Kowalska. 2 hari kemudian ia dibaptis, mengambil nama baptis Helena. Jadi disebut Helena Kowalska. Nah, Helena Kowalska ini hidupnya saleh bersama dengan saudara dan orang tuanya. Hidup doanya tekun. Dan memang Helena Kowalska ini dari keturunan orang yang kurang mampu. Tetapi semangat kerjanya luar biasa. Bahkan ia pernah menjadi ART, asisten rumah tangga di usia 16 tahun untuk membantu orang tuanya mencari penghidupan atau penghasilan. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup Helena ini, Allah sering menampakkan dirinya. Jadi dia sering mengalami penglihatan atau vision, yaitu melihat Yesus yang selalu menyapanya dan mengajaknya untuk hidup mengikutinya. Dengan kata lain, untuk hidup menjadi seorang suster. Akhirnya Helena ini masuk ke biara kongregasi Bunda Maria Maharahim pada 1 Agustus tahun 1925. Di sana ia menerima nama baru, yaitu Suster Faustina. Nah, singkatnya pada 30 April 1928 Faustina ini mengikrarkan kaul pertamanya sebagai biarawati. Nah, yang menarik Pak Yan, yang perlu kita sadari juga, perlu kita ingat dalam sejarahnya, ini sebagai satu tarikan nafas tidak terlepas dari pesta kiriman ilahi, bahwa pada 22 Februari tahun 1931 di kamar biaranya di Plok, ia melihat vision atau mengalami sebuah penglihatan, melihat Yesus berdiri di hadapannya dengan tangan kanan ke atas seperti memberi berkat dan tangan kiri ke dada, dan dari dadanya itu muncul cahaya merah dan putih. Nah, baik, tahan dulu di situ ya Pak Willy ya. Kita akan lanjutkan di paruh kedua. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak.